peluang-peluang cukup perspektif di tahun ini juga tahun 2025. Boleh dielaborasikan seperti apa ekspektasi BRI MI melihat hal ini seperti IHSG, rupiah dan juga SBN di level-level mana kira-kira? Ya, jadi kita mulai dulu dari pasar obligasi ya. Jadi kami melihat kemungkinan dalam seminggu terakhir ini kenaikan yield di US Treasury yang sudah cukup tinggi ya, sekarang sudah 4,37, itu mungkin sebagian besar kemenangan dari Presiden Trump dan kedepannya juga kebijakan-kebijakan mereka yang sudah mereka jelaskan itu maksudnya sudah tercermin dalam kenaikan US Treasury yield ini. Nah, jadi kemungkinan kedepannya akan ada peluang dari US Treasury yield ini akan turun, ya. Dan apalagi Fed masih tetap akan menurunkan mungkin 2-3 kali ke depan. Jadi kami melihat penurunan suku bunga itu akan tetap terjadi di tahun depan, karena seperti yang saya jelaskan tadi penurunan CPI itu masih tetap bisa terjadi karena penurunan minyak bumi, harga minyak bumi. Ya. Jadi kami melihat bahwa Sun kita, pasar obligasi juga menarik. Jadi kami melihat mungkin di akhir 2025 itu mungkin berkisar antara 6 sampai 6,5%. Sekarang kan 6,75. Jadi masih ada upside ke 6 atau 6,5%. Kemudian dari sisi pasar saham kami juga melihat masih menarik karena seperti yang tadi kita sudah sampaikan, valuasi kita tuh sekarang minus 1 standar deviasi. Tapi kalau kita convert ke earnings yield, imbal hasil itu IDX 80 kita itu imbal hasilnya adalah 7,3%. Jadi masih lebih menarik sebenarnya, masih lebih menarik dibandingkan Sun kita yang sekitar 6,75%. Nah, jadi ke depannya kami melihat dengan Kabinet Merah Putih yang juga akan memulai program makan bergizi ini di tahun 2025, kami melihat kayak seperti sektor konsumer itu juga akan sangat menarik dan apalagi juga kita melihat bahwa UMR juga kenaikannya akan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga itu akan memacu konsumsi di rumah tangga kita. Nah, jadi kita melihat itu akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita sehingga masih sangat menarik valuasi saham kita. Oke, dengan pasar saham dan juga SBN yang masih cukup atraktif, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara peers, ini seperti apa sih resiliensi kita? Iya, jadi yang menjadi tantangan dari domestik ini dengan segala perkembangan di dunia ya, apalagi nanti tahun 2005 itu yang menjadi tantangan itu adalah mengenai trade war ini kan, efeknya dari pelemahan misalnya pelemahan yang akan terjadi di Tiongkok itu bagaimana akan mempengaruhi Indonesia ya. Tapi selama kita bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri, itu tetap akan menjadi daya tarik sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri dalam jangka panjang, Indonesia mempunyai penduduk 270 juta. Jadi kalaupun ada speed bumps mungkin 1 tahun 2 tahun, tapi untuk global investor yang berupa jangka panjang, mereka tetap akan melihat Indonesia menarik. Sehingga memang kebijakan-kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui BLT atau fiscal spending yang mungkin akan digenjot tapi masih di bawah 3%, itu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita. Meskipun tadi Anda katakan terkait dengan pelemahan ekonomi China cukup menjadi tantangan bagi perekonomian tanah air, tapi terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk mengenjot ekonomi China, khususnya sempat beberapa waktu lalu ada kabar gelontoran stimulus China, apakah sebetulnya ini menjadi kabar positif atau negatif bagi pasar keuangan? Ya, jadi harus diakui valuasi para saham di Tiongkok itu memang lebih rendah dari kita. Tapi kalau kita melihat apakah itu akan sustainable atau tidak di Tiongkok itu kita harus selalu monitor sih. Tapi kalau Indonesia kita sudah jelas dari arah Kabinet Merah Putih ini ke depannya mereka ingin pertumbuhan ingin mencapai 8% dalam 3 tahun. Tapi kalaupun tercapai mungkin 6-7% dalam 3 tahun itu juga sangat-sangat membantu profiling Indonesia. Oke, terkait dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8% dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana BRI MI melihatnya? Karena kalau kita lihat secara tren sebenarnya masih stagnan di 5%, apalagi beberapa waktu terakhir konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi ini bahkan tidak sampai 5%, Pak Herman. Nah,
Jadi dengan program makan bergizi yang akan digelontorkan itu akan sangat membantu kalangan sosio yang di middle ke bawah. Ya, kemudian juga UMR yang akan lebih tinggi dari kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya, itu akan juga membantu sosioekonomik yang menengah ke bawah. Sehingga itu akan sangat membantu ke depannya, dan juga hilirisasi akan terus berjalankan. Kemudian juga mungkin dari sisi penerimaan pajak mungkin juga terakhir ini saya mendengar mungkin dari yang pajak dari shadow ekonomi itu juga mungkin bisa digali ya, karena yang di shadow ekonomi itu kira-kira 8-12% dari GDP kan. Jadi itu kita melihat peluangnya masih banyak. Jadi masih banyak sekali yang bisa diefisiensikan dan dikelola dengan baik oleh Kabinet Merah Putih. Oke, terakhir Pak Herman, seperti apa Anda melihat target IHSG di akhir tahun 2024? Karena kalau kita lihat beberapa kali menyentuh all time high, bahkan di atas 7.400-an gitu ya. Bagaimana Anda melihat ini, dan apakah tahun ini window dressing akan kembali terjadi? Ya, jadi target indeks kami tahun ini adalah 7850 dan tahun depan adalah sekitar 8384 ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai window dressing, itu memang dalam 10 tahun terakhir 9 kali window dressing, 1 kali merah. Jadi kemungkinan 90% kan. Jadi itu cukup tinggi kemungkinan untuk terjadi window dressing, apalagi valuasinya udah menarik. Apa saja Pak sektor-sektor yang menopang? Jadi kami melihat yang pertama sektor consumer, kemudian kita juga melihat sektor perbankan ini yang sudah cukup koreksi dalam, tapi kita melihat ke depannya masih oke, masih patut dikolek. Apalagi ke depannya kan swasta akan lebih berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Jadi kita melihat loan growth masih ke depannya akan masih sehat, sehingga bank-bank ini juga patut dikoleksi juga.